Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya kalian itu bertambah sehat, bertambah jauh lebih semangat, ya, bertambah jauh lebih baik sampai benar-benar pulih dan sampai sembuh total. Itu doa saya kepada kalian semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Harapan kami buat teman-teman dimanapun teman-teman berada, selalu tetap semangat aja, itu kuncinya itu untuk para pejuang GERD anxiety psychosomatic disorder. Kalian tuh justru harus lebih semangat lagi ya. Mohon maaf saya baru live lagi di YouTube karena saya juga kangen live di YouTube itu. Dan mohon maaf juga suara saya lagi agak sedikit bindeng. Andi Sikumbang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badan lemes Kang, jantung berdebar nggak apa-apa. itu daripada psikosomatiknya nggak apa-apa. Kan setiap hari segala gelisah hati tidak. Itu orang-orang anxiety seperti itu, gelisah, was-was itu kan. Selalu seperti itu aja. Tapi itu perlu diabaikan pola pikir negatifnya, kurangi rasa takut, khawatir, cemas, yang berlebihnya. Kang, telinga masih berdenging, Bang. Saya dulu lama 8 bulan. Telinga berdenging itu saya lama. Seperti itu ya, kawan-kawan. Nggak apa-apa kok. Jangan takut, guys. Tenang, nggak usah khawatir. Anxiety itu nggak bahaya ini kok. Kang, kenapa ya kalau dada terasa sesak, kok kambuh batu terus? Nggak apa-apa. Itu daripada cemas kamu, panik, khawatir, cemas yang berlebih itu loh. Gitu. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Yuni, kedutan terus. Oh, kalau tadi itu daripada otot penegang. Jadi kita terlalu sepaneng. Ya mohon maaf nih, tapping-tappingnya agak cepet ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kang. Kenapa ya kalau selalu pagi gelisah, was-was ya? Mau maghrib di malam hari dan bangun tidur itu selalu gelisah dan was-was. Itu orang-orang terkena anxiety psychosomatic disorder. Karena untuk para pejuang gangguan asam lambung anxiety disorder itu memang seperti itu ciri khasnya. Mas, saya seperti banyak pikiran tapi tiba-tiba yang paling horor itu mata buram, takut M. Nah, itu dari rasa takut khawatirnya yang terlalu berlebih gitu kan. Mas, Yaman di dada bergemetar. Oh, ya memang seperti itu. Jadi gini nih, orang untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan dari pemicu daripada anxiety psychosomatic disorder itu memang benar-benar apa namanya, kalau bagian dada ya tiba-tiba bergetar, kadang-kadang kita lagi santai, lagi damai aja tiba-tiba deg 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 deg, itu berasa. Kita lagi sholat aja dipegang itu kerasa nyet 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 nyet, itu kan berasa banget itu sebetulnya. Bang, lagi kambuh, dada, perut sakit, tambah itu minum air hangat saja. Kamu mengabaikan pola pikir negatifnya, kurangi rasa cemas, berikan afirmasi yang positif. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kepala sampai pingsan pas nganter anak itu kamu lagi ketakutan, khawatir selalu berlebih. Assalamualaikum Bang, minta obat herbal. Saya nggak jualan obat herbal, nggak. Saya nggak punya. Saya pun sehat, murni, alami, sembuh dengan murni, alami, tanpa obat, tanpa herbal. Punggung bawah dan pinggang sakit dan nah ini perbanyak aktivitasnya ya. Makanya orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung anxiety disorder itu perbanyak beraktivitas seperti olahraga pagi. Itu penting, sangat dianjurkan. Kang, gara makan sambal cabe dada jadi panas dan debar lagi. Dia cuman takut M lagi, enggak. Itu kamu lagi ke-trigger, lagi takut, khawatir, cemas yang berlebih. Kalau menurut saya hal seperti itu dengan hal yang wajar, bukan sambalnya sebetulnya. Karena pikiran kita, sugesnya kita, takutnya pikirnya kumat lagi begitu. Link. Assalamualaikum Kang Andi. Waalaikumsalam. Saya sudah mulai membaik. Bebek naik. Terima kasih untuk motivasi dan tips-tipsnya. Semangat untuk kita para pejuang asam lambung. Kita pasti sembuh. Pasti Link, semangat Link. Masya Allah. Jos, bagus semangat itu. Terus untuk Gusion. Kang, ngelihat semua orang bicara kayak aneh. Iya, jangankan ngelihat, pandangan kita itu aneh banget. Orang-orang terkena anxiety disorder itu kayak mimpi nggak mimpi gitu kan ya. Itu wajar, nggak apa-apa. Ntar juga hilang kok, kembali normal semua juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keliangan masih awet Kang. Dan tambah lagi berat di mata sampai hidung. Saya ini lagi pilek begini, itu sama berat, tapi ya kita udah bisa ndablek gitu. Otomatis gini, kalian perlu belajar untuk mengalihkan pola pikiran negatifnya, kurangi rasa takut, khawatir, cemas kamu yang berlebih itu. Karena anxiety disorder itu kerjaannya adalah mengacaukan pikiran kita, gitu loh. Jadi kalian harus sadar, oh iya, ketika sensasi itu muncul, kalian jangan pernah aja mengkait-kaitkan dengan dengan penyakit, jangan mengkait-kaitkan dengan hubungan masalah M, nggak usah. Itu bentuk respon tubuh dan itu sesuatu yang wajar, guys. Gitu, nggak apa-apa gitu ya. Kuncinya jangan fokus ke obat kalau lagi kamu betul. Jadi kamu ketika lagi
kumat, ketika lagi timbul, lagi muncul sensasinya, kamu abaikan dengan cara beraktivitas, bersosialisasi, komunikasi, interaksi itu penting banget untuk orang-orang, untuk, para penderita atau pejuang gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi sholat jantung deg-degan, mikirnya takut pingsan dan enggak, itu wajar ya untuk penderita asam lambung anxiety disorder. Kenapa lagi sholat deg-degan? Karena seolah-olah sugesti kita itu berpikirnya apa? Jangan-jangan terakhir gue, jangan-jangan terakhir, apalagi gue takut pingsan, takut gimana-gimana, ngerepotin orang banyak, kan begitu pikirannya orang-orang terkena anxiety. Kenapa? Gue ngerasain kayak dulu gitu. Makan tetap aja lemas kayak mau hilang kesadaran, ya itulah orang-orang terkena anxiety. Karena anxiety itu beda loh ya. Kayak kita dulu itu kenapa kuat? Karena kita menguasai pikiran, sekarang pikiran yang menguasai kita. Sekarang kita balik, Bro. Gitu loh, guys. Jadi kalian nggak usah khawatir, guys. Lalu badan cekak-cekit nggak? Iya, memang pasti ngaruh, apalagi kita dapat kurang gerak. Assalamualaikum Bang, waalaikumsalam, sakinah, sakinah. Kan sampai itu sama saya alami, apakah saya tidak usah ke rumah sakit? Nggak usah, ngapain? Kamu tuh sehat, gitu. Kamu tuh sehat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa ya minum obat obat herbal, obat psikiater kok masih nggak ngaruh ya? Ya karena kan begini guys, kamu itu ya, Nuryanti, jenengan itu, kamu itu yang apa namanya, yang perlu apa namanya, dirilis adalah pola pikir kalian. Untuk para penderita gangguan asam lambung anxiety disorder, itu yang perlu diperbaiki adalah pola pikirnya, gitu. Pikiran kita nih untuk anxiety disorder. Jadi bagaimana cara untuk mengabaikan pola pikiran negatifnya, kurangi rasa takut, khawatir, cemas kamu yang berlebih itu, guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, nggak perlu takut, nggak perlu was-was lagi karena untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder itu hanya perlu beraktivitas, bersosialisasi, komunikasi, interaksi. Seperti itu, guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk ketika sensasi itu muncul, kalian itu satu yang pertama ya, teman-teman, jangan pernah mengkait-kaitkan tentang gini nih, tentang sensasi dikait-kaitkan dengan, penyakit kronis, penyakit ini, penyakit itu, jangan. Apalagi tentang M gitu, jangan dikait-kaitkan seperti itu. Sorry guys, saya, apa namanya, kopennya lihat di sini langsung cepet hilang soalnya. Eee Untuk siapa nih? Santi Maria, izin gabung Bang, tensi bisa berapa sekarang? Dulu saat anxiety pertama dulu saya paling tinggi 240. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 240 tensi saya. 240, terakhir tensi itu 160. 160. 240, 190, 160 gitu. Sekarang ya udah normal 130, 120, kadang 110 gitu per 90. Itu wajar normal. Pito Para, lagi sakit kepala Kang, emun-emun haduh bikin parno. Tenang aja Mun, nggak jadi masalah ya Pito. Kamu hanya perlu belajar untuk mengabaikan pola pikir negatifnya, kurang rasa takut, khawatir, cemas kamu yang berlebih, yaitu misalnya nggak bisa tidur. Kenapa kamu nggak bisa tidur? Diakibatkan kamu tuh banyak pikiran, khawatir, cemas yang selalu kamu piara, yang kamu rawat itu khawatir, cemas, was-was, khawatir, cemas, was-was, itu aja. Abaikan, belajar untuk mengabaikan, tidak akan terjadi apa-apa kok. Kalau takut keramaian Bang, ya itu namanya anxiety, itu namanya sosial fobia ataupun fobia sosial. Dan kamu itu bukan dihindari keramaian, kamu datang berkunjung, makanya orang-orang yang takut keramaian ataupun sosial fobia ataupun fobia sosial, kamu harus bereksperimen. Kamu datang ke tempat-tempat keramaian, kamu datang ke tempat-tempat yang dikatakan buat menurut kamu itu horor, kamu datang, kamu pergi gitu. Kamu jangan dihindari untuk melawan sosial fobia sosial ataupun sosial fobia. Itu penting buat yang takut keramaian, seperti takut sholat Jumat, kamu jangan menghindari. Gitu, kamu berangkat. Terus untuk Sarul Pak Nur, Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. Andi makasih metodenya siang malam. Saya ikut Akang, alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat terus pokoknya ya. Suatu Nisa, Mas saya kalau tidur dada sesak, nafas seperti loncat-loncat, tidur jadi nggak enak. Wah nafas loncat-loncat. Gini nih, itu kan menurut perasaan kita dan pikiran kita. Karena apa? Begini guys, orang-orang terkena anxiety, psychosomatic disorder itu ketika dia sensasinya muncul, itu kesalahan kita apa? Sensasi itu muncul selalu dipikir gitu loh. Sensasi itu muncul selalu dipikir. Dipikir apa? Bukan sensasinya, tapi yang kalian diyakini itu, yang pertama kalian suka mendiagnosa diri kamu sendiri. Yang keduanya, kalian itu mohon maaf, setelah mendiagnosa akhirnya kan langsung memvonis. Waduh, jangan-jangan gue begini. Nah, jangan-jangannya ini seolah-olah
Kita udah memvonis mendiagnosa diri sendiri, jangan sok tahu, bahasanya gitu. Jangan suka mendiagnosa diri sendiri, kenapa? Dulu pun saya seperti itu, bisa terjebaknya lama di zona anxiety disorder gitu ya, parah-parah yang 3 tahun itu dikatakan karena saya itu suka mendiagnosa, gara-gara kepala saya cekak-cekit, "Duh, jangan-jangan kenapa nih? Jantung saya kok deg-degannya beda, jangan-jangan," ya selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang belum tentu terjadi, padahal analisa atau mendiagnosis dokter itu kalau saya itu ya nggak apa-apa, saya itu baik-baik saja, hasil EKG ya normal gitu ya. Tapi wajar orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu memang 3 hal, takut penyakit berat, takut penyakit kronis, dan ujung-ujungnya takut itu aja. Jadi nggak usah khawatir, itu semua tidak akan terjadi guys. Jadi untuk anxiety disorder itu tidak berbahaya sama sekali, jadi kalian tuh nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, yang jelas kalian tuh perlu untuk, mengabaikan pola pikir negatifnya, kurangi rasa takut, khawatir, cemas kamu yang berlebihnya. Itu saja sebetulnya. Dengan cara apa? Bagaimana cara untuk mengabaikannya? Beraktivitas, bersosialisasi, terutama untuk olahraga paginya, penting banget untuk mengembalikan hormon serotonin, guys, begitu. Nah, untuk dada terasa sesak, gini, guys, dada sesaknya kamu itu diakibatkan cemas. Cemas kamu yang berlebih, yang terlalu over. Jadi mengakibatkan gini deh, gini saya jelaskan guys ya, biar biar semuanya paham ya. Jadi gini guys, nanti kena semua lah walaupun ada sedikit enggak dibaca, tapi saya akan bahas semuanya gitu guys. Jadi anxiety disorder, kenapa kalian itu selalu begah perutnya, selalu gampang kembung, gampang sendawa, terus ulu hati mengganjal, nelan juga nggak bisa, kadang-kadang perut sembelit, kadang-kadang sesek nggak enak, jantung juga kayak berdebar, terus sakit dada sebelah kiri sampai tembus ke belakang. Semuanya itu pemicunya adalah di dalam pola pikir kita yang selama ini kita pola pikirnya tidak bisa menjaganya. Ah, itu di situ. Kenapa? Stresnya kita, dari pikiran kita yang ketakutan, kekhawatiran, cemas, khawatir, was-was, gelisahnya itu akan membuat hormon kortisol. Hormon kortisol bahasa umumnya gini nih guys, hormon kortisol itu adalah hormon stres, dan hormon stres ataupun hormon kortisol itu adalah sifatnya asam. Otomatis lari ke GERD lagi, ke lambung lagi, makanya kalian gampang begah, gampang kembung, gampang sebah, gampang sembelit, kadang perut bunyi, kadang BAB-nya mencret, kadang berbusa, kadang kencing terus, itu dari cemasnya itu, semuanya tuh. Kadang juga jantung berdebar yang nggak karuan, denyut nadi kayak seolah-olah kencang, itu kan menurut pikiran kita. Semuanya itu daripada hormon kortisol. Begitu loh guys. Nah, kembali lagi dipikir lagi, sensasi belum hilang, dipikir lagi, timbul sensasi yang lain lagi, dipikir lagi sehingga kita tuh bad mood. Jadi lemes lagi, ya ya. Terus juga khawatir lagi, cemas lagi, was-was lagi. Itu sebetulnya pemicunya. Jadi apa? Kita terjebak di dalam lingkaran siluman. Kita terjebak di dalam lingkaran setan. Itu yang membuat kita di situ mulu keliling-kelilingnya. Jadi solusinya bagaimana? Kamu pergi dari rumah. Kamu coba bersosialisasi. Apapun yang terjadi. Dan saya yakin guys, itu sudah dibuktikan. Kamu itu 99,9% yang kalian khawatirkan itu tidak akan pernah terjadi guys. 99,9% apapun yang kalian khawatirkan selama ini tidak akan pernah terjadi. Cuman kalian kurang nekat, nggak mau bereksperimen, nggak mau pergi dari rumah, kamu datang. Jadi begini guys, kalian perlu belajar untuk bagaimana caranya menormalkan ataupun dikatakan menganggap diri kalian itu, perlakukan diri kalian seperti orang normal. Jangan memperlakukan diri kalian seperti orang sakit, itu kesalahan kalian guys. Jadi belajar untuk memperlakukan diri kalian seperti orang normal itu guys. Jadi semangat guys ya. Tenang aja, kalian tuh pasti sembuh kok. Salam saya setahun lebih terkena anxiety, GERD, anxiety. Iya, apalagi kalau punya gastritis itu dijaga pola makannya ya guys. Saya masih sering takut kemana-mana bang. Kalau bisa kamu jangan perlu takutin apa yang kamu khawatirkan. Umar, Maswa. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Takut, cemas, khawatir yang berlebih itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu cemasi. Semuanya itu tidak akan terjadi apa-apa. 99,9% apapun yang kalian khawatirkan itu tidak akan terjadi apa-apa guys. Untuk siapa lagi? Masih banyak nih. Teguh, Kang lagi di tensi sering kencing dan pinggang nggak nyaman. Sering kencing itu ada 2 faktor. Yang pertama memang hawanya dingin, itu wajar, normal. Yang keduanya biasanya kita lagi cemas nih. Kalau pinggang lagi sakit biasanya kurang air minum, satu. Kedua kurang olahraganya, mungkin terlalu banyak rebahan. Itu karena kesalahan bagi orang-orang terkena anxiety disorder itu, mohon maaf,
Guys, kesalahan orang-orang terkena anxiety disorder, mereka itu lebih dominan males-malesan, suka rebahan, suka tidur-tiduran, ngelamun, meratapi, menyamak-nyamakan sensasi. Itu kesalahan-kesalahan bagi orang-orang yang terkena anxiety disorder. Nah, solusinya bagaimana? Orang-orang yang terkena anxiety disorder pantang yang namanya rebahan. Jangan terlalu banyak rebahan, pantang, nggak boleh. Jadi orang-orang terkena anxiety harus berbanyak beraktivitas. Bukan kebanyakan rebahan, tiduran, meratapi, menyamak-nyamakan sensasi, ya itu dilarang. Kenapa? Karena untuk mengalihkan sensasi caranya beraktivitas, bersosialisasi, komunikasi, interaksi itu penting buat kalian semuanya, guys. Jadi tolong kalau kalian pengen sembuh, pulih, kalian harus belajar melatih diri, bikin program, tidur lebih awal, ya. Bangun pagi kamu minum air hangat 2 gelas. Keduanya kamu mandi, ya kan. Setelah mandi kamu sholat subuh, kamu sarapan terserah, enggak sarapan juga enggak jadi masalah, kamu olahraga. Olahraga, beraktivitas. Setelah pulang olahraga, Tuhan hadir, siap, siap, sini. Setelah kamu olahraga, kamu pulang, kamu mandi, kamu bersih-bersih, kamu dandan yang rapi, mau mempercantik, mau perganteng diri, kamu pergi cari teman tongkrong, kamu ngopi, yo di mana? Cari tempat kopi walaupun kamu belum belum berani untuk kopi, minimal kamu nongkrong di lingkungan. Jadi belajar untuk memperlakukan diri kalian seperti orang normal, guys. Ingat guys, orang bisa itu karena terbiasa guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, nggak perlu takut, nggak perlu was-was lagi. Sebetulnya anxiety itu gini deh guys. Dramayu siap, Kang Cirebonnya nih ngendi kita wong Dramayu. Kita nih wong Mertapada hari isun mah. Gitu. Jadi untuk kalian ya, untuk penderita gangguan asam lambung anxiety disorder, kalian nggak perlu khawatir, takut, cemas yang berlebih lagi. Kalian jangan terlalu over. Intinya gini deh guys. Setiap sensasi yang kalian rasakan, apalah sensasinya. Walaupun terkenalnya 1001 sensasi, Pandeglang Banten hadir, siap. 1001 sensasi, apapun sensasinya yang muncul dari ujung kaki sampai ujung kepala, apapun loh ya guys, apapun sensasinya. Satu syaratnya, jangan pernah dikait-kaitkan dengan penyakit berat. Jangan pernah dikait-kaitkan dengan penyakit kronis, apalagi dengan M. Jangan dikait-kaitkan. Sensasi yang tumbuh, yang timbul di dalam diri kita, di dalam organ tubuh kita itu sebetulnya guys, itu bentuk respon tubuh gitu. Alhamdulillah. Kang mau esuk OTW, sik alhamdulillah Indramayu sampai RSUD Gunung Jati. Kuat, masa bodoh amat bae, sensasi cakep kan ora apa-apa kan sirahku, ya kan? Iya, padahal dilawan sensasi itu buktinya nggak apa-apa. Indramayu, Gunung Jati itu lumayan loh 2 jam, gitu kan. Kalah paling nggak sejam deh, sejam setengah. Tapi kan kamu bisa. Intinya kamu jangan kalah, cuman gara-gara sensasi nongol, sensasi lewat, kamu langsung, "Waduh jangan jangan." Yang apa yang susah, yang lama untuk sembuhnya. Gini, hadir siap, Ucok. Ketika sensasi datang, dia ke-trigger, "Aduh ini gimana ya? Aduh gini ya." Dia panik tuh. Nah, dia panik akhirnya, "Aduh gua minum obat, aduh gua ke rumah sakit lagi." Nah itu, dia bilang gitu, "Kamu lawan, kamu diem, biarin bodo amat dah, mau gimana lagi bodo amat deh." Pokoknya itu penting buat kalian semua, guys. Kang saya kok bersendawa terus ya? Cemas. Ada 2 hal sendawa itu. Yang pertama kamu cemas, yang keduanya kamu latah nih. Biasanya kalau sendawa terus tuh kebanyakannya 90% tuh dari cemasnya gitu loh guys, dari cemasnya. Kang Andi kenapa tiap di sisi makan mulu asam terus rasanya? Itu asam lambungnya naik, kamu netralkan minum air hangat. Selalu minum air hangat, jangan minum yang lain dulu. Bismillah belajar masa bodoh, kok cemas hadir lagi nggak apa-apa, wajar. Orang cemas itu semua manusia punya rasa cemas. Anxiety semua manusia makhluk hidup itu punya yang namanya anxiety. Cuman kita tuh punya disorder. Pertanyaannya adalah disorder kamu, cemas kamu yang berantakan kamu penempatannya di mana? Apa yang kamu khawatirkan? Itu saja. Kalau kamu takut penyakit berat, kamu dicek rumah sakit bolak-balik juga. Semuanya aman. Kamu diagnosa dokternya asam lambung, kalau enggak paling GERD aja. Ujung-ujungnya kamu akan dirujuk ke psikiater. Artinya apa? Kalau kamu dirujuk ke psikiater, artinya kamu itu dalam keadaan normal, nggak punya penyakit itu. Anxiety, psikosomatik, cikiwiliwil, kita harus sembah. Iya benar. Fitri, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Kang Sunandi, waalaikumsalam. Saya subscriber baru Kang Sunandi, Kang saya lagi kambuh, napas sesak, terus lagi kepala kelengan, kenapa ya Kang? Berani, saya sudah berani motor-motoran, baik.
kamu masih trauma dan kamu masih takut, khawatir, cemas yang berlebih tentang masalah penyakit. Karena kamu ketika sensasi muncul, kamu, al-pasti, kamu selalu dikait-kaitkan dengan penyakit. Kamu belajar untuk mengabaikan, kamu tuh aman-aman saja, hanya perlu perbanyak minum air hangatnya saja gitu. Ning si Yuni Mojokerto hadir Bang Andi. Waalaikumsalam, Masya Allah. Sudah 1 bulan lebih mengalami penyakit ini. Udah mulai sembuh menerapkan metode Kang Andi, tapi terkadang tiba-tiba dada berdebar dan mulai panik. Nggak apa-apa, itu wajar ya, itu ada adaptasi. Nanti kalau udah dada berdebar, nanti tinggal timbul sakit, itu nggak apa-apa. Itu kenapa? Itu mendekati sembuh. Kamu udah bisa kemana-mana, udah bisa mengabaikan untuk cuek, udah nggak jadi masalah. Itu nggak apa-apa, karena perlu perlu masa bodoh, cuek aja udah bleng. Itu bagus kok. Terus jangan sampai, intinya kamu harus ningsih, harus memperlakukan diri kamu seperti orang normal, biasa biasa aja gitu. Dada kiri sakit terus Kang, solusinya bagaimana? Dada kiri sakit itu dari apa? Daripada otot dada yang selama ini kita terlalu menegang. Awal dari kepala, pindah ke leher, langsung ke dada, tembus ke walikat, kadang ke pinggang. Itu udah nggak jauh, itu mulu, nggak apa-apa. Itu. Di Riau kayaknya sulit dapat solusi Bang. Dari Riau kayaknya sulit dapat solusinya. Faiza, solusi bagaimana nih? Bang, kenapa ya sensasi kadang-kadang berubah-ubah, yang saking banyaknya orang penderita gangguan asam lambung anxiety disorder, saking banyaknya maka terkenal juga 1001 sensasi. Tapi nggak usah khawatir walaupun banyak beribu-ribu juga, orang anxiety itu aman. Jangan khawatir, saya sejak 2019 alhamdulillah semoga ini jadi ladang penghapus dosa dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Amin. Bang Musman, 17 jos, semangat terus pokoknya. Yuni Hayuga. Assalamualaikum Kang. Kalau dada terasa panas sampai daerah balikat itu disentuh kulit terasa sakit perutnya. Kamu perlu minum air hangat saja. Kamu olisin itu ada otot dada yang terlalu menegang sampai ke debu apa namanya walikat. Dan itu kamu kalau bisa olahraga paginya harus konsisten. Biasanya yang dulu saya rasakan itu dulu kurang beraktivitas seperti olahraganya kurang sama sekali. Ditambah tidurnya kurang. Ya udah seperti itu. Sering minum air hangat malah sampai 10 gelas lebih tiap hari Kang, bagus nggak apa-apa. Itu nanti detoksnya keluar daripada apa, daripada air seni, air kencing. Nah, karena kita perlu pembelajaran aja daripada mengabaikan pola pikir negatifnya. Makasih banyak Kang ilmunya, bermanfaat banget, amin ya Allah ya rabbal alamin. Intinya masa bodoh ya Kang, bener masa bodoh cuek aja udah. Posokusumo, Malang lereng Gunung Bromo hadir Bang, oh siap semangat terus Serbi channel. Bang, kalau sensasi dada sampai tenggorokan rasanya, pedih tuh gimana ya? Selalu udah dijaga pola makan, tapi tiap malam bawaannya pedih terus sampai susah tidur, padahal udah berujung mengalihkan tapi selalu, saja terbawa Bang. Baik, itu daripada psikosomatisnya. Itu, perbanyak minum air hangat memang harus, dan tinggal kamu harus mengaktifkan olahraganya lagi. Tiap pagi tuh, ya selain olahraganya, kamu bersosialisasi, kamu perlu mengendalikan pola pikiran negatif saja. Jangan sampai ketika sensasi itu, wah ini nggak apa-apa itu nggak masalah, sensasi itu hanya colak-colek doang. Sebetulnya gini guys, sensasi itu ya, dia itu datang ke kita itu hanya numpang lewat doang sebetulnya. Numpang lewat doang, nggak lama. Tapi Kang saya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan kok nggak hilang-hilang. Karena kita sendiri yang memenjarakan sensasi ini nggak bisa keluar gitu loh guys. Gitu. Jadi karena kita tuh gini deh, ketika sensasi itu muncul, dipikirin, timbul keperasaan lagi, jadi bad mood lagi, timbul lagi sensasi lagi, dipikirin lagi, jatuh ke perasaan lagi, gitu aja. Itu namanya namanya lingkaran siluman. Ya di situ aja, apapun sensasinya, guys. Jadi kalian tuh perlu mengendalikan saja jadi pola-pola pikiran negatifnya. Sebetulnya kalian sebelum terkena anxiety disorder itu sama sensasi seperti itu. Cuman kenapa dulu tuh nggak berasa? Karena kita udah cuek masa bodoh. Lah sekarang ya mohon maaf, orang-orang terkena anxiety zaman sekarang tuh gitu, pilek aja dipikir, panik, sakit leher, padahal dia salah bantal doang, mikir, gitu. Gara-gara apa ya? Iya memang seperti itu.